Ya. Kebetulan ini musim haji Pak Ustaz. Keutamaan orang yang meninggal di kota suci Mekah atau Madinah itu apa ya? Saya tidak tahu ya secara dalil bahwa disolati oleh orang-orang yang bertauhid, mungkin ya. Kan janji Nabi apabila bayat disolati oleh berapa? 40 orang yang bertauhid, yusfa' lahu. Bahkan beberapa sahabat nggak mau mati di mana? Nggak mau mati di Mekah, gitu kan? Kan ada riwayat yang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Haulah itu kan. Padahal kan Mekah jelas tanah suci kan. Tapi beberapa sahabat nggak mau mati di Mekah. Maunya di mana? Maunya di Madinah. Gitu. Karena Mekah ini sudah ditinggalkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat muhajirin. Sekarang balik lagi ke Mekah, mati. Ya secara perasaan aja gitu. Kalau secara dalil kan jelas itu tanah haram, tanah suci. Ya. Maka tidak ada secara khusus. Ya. Yang ada sedang apa dia? Ya namanya di sana kan mungkin sedang tawaf, mungkin sedang sa'i, yang jelas sedang melaksanakan umroh atau haji. Keutamaannya di situ. Ya. Dalam salat wajib lupa baca ayat lalu disambung ke ayat yang ingat. Iya, bisa. Ya. Nabi pernah keloncatan, bukan beliau lupa ya. Artinya kelupaan gitu. Akhirnya beliau sadar sendiri. Sanukri'uka fala tansa. Allah jamin Rasulullah tidak mungkin lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka seandainya beliau lupa, betul-betul lupa, nggak ingat lagi, berarti ayat itu sudah diangkat lagi, sudah kembali lagi kepada Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Karena Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Adzan subuh tidak menggunakan as-salatu khairum minan naum, apakah itu ada contohnya? Berselisih para ulama di yang pertama apa yang kedua. Kan azan subuh itu 2 kali. Adzan subuh itu 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu, memberikan tanda kepada kaum muslimin yang mau sahur misalnya, ya mulail ya. Yang kedua betul-betul sudah masuk waktu, azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, mana yang pakai as-salatu khairum minan naum ini berselisih para ulama. Yang awal apa yang akhir? Yang pertama apa yang kedua? Apakah kejadian Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail terjadi pada 10 Dzulhijjah? Apakah waktu itu sudah ada syariat haji dan berkurban? Yaitu awalnya kan. Awalnya. Banyak yang bertanya, emang waktu itu sudah ada penanggalan? Ya. Bukankah penanggalan itu dari zaman Umar? Ya. Pernah ada yang nanya seperti itu. Dia salah paham. Yang dimulai dari Umar itu bukan penanggalan, tapi penaunan. Tahun. Adapun tanggal dan bulan itu sudah ada dari semenjak diterangkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari semenjak bumi dan langit diciptakan. Ketika langit dan bumi diciptakan, di hari itu pula Allah menciptakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal,
Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Sekaligus Allah menetapkan di antara 12 bulan ini ada 4 yang haram. 3 berurutan, 1 tidak, yaitu Rajab. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, otomatis karena ada bulan, ya otomatis ada tanggal. Ini hari pertama bulan Syawal, ini hari kedua bulan Syawal, ditandai dengan hilal. Jadi sejadul-jadulnya manusia, taruhlah Nabi Adam, Hawa, melihat hilal, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Oh, sekarang sudah 1 Dzulhijjah, besok 2 Dzulhijjah, terus hilal makin lama makin membesar menjadi bulan purnama, kemudian makin mengecil. Nah, mudah sekali, sangat mudah sekali. Berarti tanggal dan bulan sudah ada dari zaman Nabi Adam. Beda dengan Januari, Februari, Maret, April, itu bikinan manusia. Setelah sekian ribu tahun baru ditemukan itu. Ya. Ada yang bilang sebelum Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim sempat berkorban kambing atau unta 100 ekor. Wah, saya nggak tahu nih. Yang jelas itulah yang pertama kali, dan kita disyariatkan untuk berkurban tanggal 10, 11, 12, 13. Dan itu puncaknya. Sekarang ini kan mulai terbaiknya, ya. Tidak ada hari-hari sebaik hari-hari sekarang ini. Ramadan kalah. Ramadan menang itu di malamnya. Kalau di siangnya sekarang ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya apa? Ya, menyembelih kurban itu. Maka siapa yang menyembelih kurban di tanggal 10 ini mendapatkan keutamaan yang besar sekali. Apakah ada tuntunan untuk anak mengucapkan syahadat sedangkan anak itu terlahir dari keluarga muslim? Nggak ada. Ini syubhati. Ini ada di sekitar kita subhat seperti ini. Jamaah Syahadatain atau Lembaga Kerasulan, LK, termasuk NII. Jadi mereka bilang begini, Abu Bakar, Umar masuk Islam jelas baca syahadat di depan Nabi. Dan semua sahabat seperti itu kan, masuk Islam jelas baca syahadat di depan Nabi. Nah, kapan syahadatnya? Maka Islam kita ini nggak harus baca syahadat. Syahadatnya di depan syekh mereka, kelompok mereka, dan ada duitnya tentu. Ini syubhat. Ya, kenapa? Mudah sekali membantah ini. Apa? Lihat saja anak-anak sahabat, anak-anak tabi'in. Adakah membaca syahadat secara khusus? Enggak ada. Karena agama anak mengikuti orang tuanya. Orang tuanya Buddha, otomatis anaknya Buddha. Orang tuanya Konghucu, otomatis anaknya Konghucu. Orang tua kita Muslim, malah kita katanya nggak otomatis harus syahadat, ya kan? Otomatis. Kecuali ada sesuatu. Apa perbedaan antara qadar dengan takdir? Nggak ada, itu istilah saja. Qada, qadar, takdir. Intinya, segala sesuatu yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah, masyiah, segala sesuatu yang telah diketahui oleh Allah, dan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan semua. Apakah menceboki anak membatalkan wudu? Tidak. Tidak. Yang membatalkan wudu adalah kentut, kencing, buang air besar, ya. Ini tidak membatalkan wudu. Dicuci saja.
Apakah bacaan ayat awal dibaca sampai selesai seperti ayat akhir? Iya. Perbedaan antara ayat awal dengan ayat akhir hanya masalah doa, ya. Adapun sampai innaka hamidum majid sama. Mana yang lebih afdal, kurban atau umroh? Tentu melihat waktunya, ya kan? Tentu melihat waktunya. Apalagi kan nggak mungkin umroh, kan pertanyaan umroh bukan haji, ya. Lalu haji udah jelas rukun Islam. Sekarang ini kita umroh bukan haji ke Mekah, mungkin nggak? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Soalnya harus haji, ya. Visanya juga harus visa haji. Dan kita disunahkan husnudzon, berharap, ya. Artinya ini untuk kurban, untuk umroh insya Allah nanti ada lagi, gitu kira-kira. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.